Oke, baik Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alamin. Pada kesempatan siang hari ini, nggih, kita bisa berjumpa melalui Zoom meeting ini, nggih, Bapak dan Ibu, untuk bersama-sama melanjutkan aktivitas pembelajaran ya, utamanya untuk kegiatan blended learning pada pelatihan-latihan dasar CPNS khususnya pada angkatan 48 dan saat ini pada kelompok 1 dan 2. Bapak dan Ibu tentunya rangkaian kegiatan ini Bapak dan Ibu sudah beberapa hari kemarin ya, dan hari ini kita sudah memasuki hari ke-10 nggih. Sesuai jadwal maka kita mulai agenda yang baru setelah kemarin panjenengan menyelesaikan untuk kegiatan agenda yang kedua. Oke. Bapak dan Ibu masih ada yang ingat nggak agenda 3 ini apa judulnya? Judul mata pelatihannya apa Bapak dan Ibu? Judul agendanya apa? Smart, Smart smart, ASN. Smart ASN. Kedudukan dan apa? Kedudukan dan peran PNS. Kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart smart governance. ya, Smart smart Government. governance. Maka nanti Bapak dan Ibu nggih, pada kesempatan agenda ketiga ini nanti Bapak dan Ibu akan kami giring begitu ya, karena nanti agenda ketiga ini sebenarnya adalah pintu masuk nanti Bapak dan Ibu masuk kepada agenda 4 atau habituasi. Maka ketika nanti pada agenda ketiga ini ya Bapak dan Ibu tentunya Bapak dan Ibu nanti eh, hal-hal yang kita diskusikan bersama dalam kegiatan agenda ketiga ini ya fungsinya adalah nanti untuk memperkuat dan untuk membekali Bapak dan Ibu utamanya nanti pada agenda 4 habituasi, karena nanti agenda 3 ini akan nyambung dengan agenda keempat, dan besok juga Bapak dan Ibu sudah ada jadwal untuk masuk ke agenda 4 ya dengan masing-masing coachnya di materi coaching agenda 1, 2, dan 3. Oke, agenda 1 apa Bapak Ibu? Ini sambil kita review dulu. Agenda 1 Sikap siapa? Bela negara. sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara. Pengampunya sinten Bapak dan Ibu? Bapak Bapak Maliki. 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 Bapak Maliki. Oke, Pak Maliki. Kemudian untuk agenda 2. Nilai-nilai dasar Nilai-nilai ASN. Nilai dasar dasar ASN. PNS. Nilai-nilai ASN, nilai-nilai eh, berakhlak ya. Siapa pengampunya? Ibu Siti Aminah. Ibu Siti Aminah. Ibu Ibu Anissa. Siti Aminah. Ibu Sri Aminah. Oke. Jadi nanti Bapak dan Ibu ya nanti ketika kita di agenda ketiga ini nggih, nanti yang apa namanya membahas dua hal nggih, terkait dengan Smart ASN dan manajemen ASN ya Bapak dan Ibu, nanti saya juga tidak akan meninggalkan untuk agenda 1 dan agenda 2-nya. Karena nanti baik pada agenda 3, agenda 1 dan agenda 2 ini terangkum semuanya nanti pada agenda yang keempat. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya share screen terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Nggih, tadi sudah disampaikan Mbak Erma nggih untuk kegiatan kita pada hari ini ya. Tentunya ini masuk pada kegiatan agenda yang ketiga. Bapak dan Ibu tadi sudah diperkenalkan Mbak Erma nggih untuk nama ya. Kemudian mungkin ini saya tambahkan sedikit nggih Bapak dan Ibu, kalau mirsani ini saya di PDK dari tahun berapa Bapak dan Ibu? Diangkat CPNS saya tahun berapa? 2005. Oke. Delapan. 2005, 2005, 01 J Bapak dan Ibu. Jadi saya sudah betul sekali ya Bapak dan Ibu bisa lihat NIP saya, dan Bapak dan Ibu juga sudah bisa mirsani NIP Bapak dan Ibu ya. Jadi saya pengaku atau tahun ini ya sudah ongoing berjalan 20 tahun plus ya, sudah mau masuk ke 21 tahun. Kemudian ini rival ya, ini lebih pada pendidikan non formal yang saya lakukan di Pusdiklat dan beberapa kementerian ya, selain di
Kementerian Agama, saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kominfo, Kemdikbud ataupun di Kemdikdasmen Bapak dan Ibu. Dan Alhamdulillah Bapak dan Ibu, walaupun saya masih di WI ahli media, tetapi untuk pangkatnya ini saya sudah bisa di 4D. Oke, kemudian Bapak dan Ibu ini kontak person saya, Bapak dan Ibu insya Allah di grup juga ada, Bapak dan Ibu monggo nanti kalau Bapak dan Ibu berminat gitu melihat eh, karya-karya saya, karya-karya tulis saya, nanti Bapak dan Ibu bisa pesan saja di Google Scholar yang sesuai dengan nama saya, nanti dicari aja ada. Kemudian Bapak dan Ibu ini riwayat pendidikan formal, Bapak dan Ibu karena home base saya Semarang, saya lahir di Semarang, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA juga di Semarang, dan saya lanjutkan pendidikan tinggi S1, S2, dan S3. Ini juga saya tempuh di Semarang. Alhamdulillah karena begitu lulus S1, bekerja di swasta 1,5 tahun, keterima CPNS di 2005 ya. Maka Bapak dan Ibu ketika saya melanjutkan S2 dan S3 pun saya tetap tempuh di Semarang dengan pertimbangan jarak, dengan pertimbangan saya tidak tugas belajar dan seterusnya sehingga saat itu izin belajarnya bisa keluar. Kemudian ini sharing pengalaman Bapak dan Ibu tentunya karena sesuai dengan eh, riwayat pendidikan formal yang saya lakukan dan riwayat pendidikan non formal yang sudah saya lakukan, saya memang lebih fokus gitu ya, lebih fokus ke pendidikan Bapak dan Ibu ya, ke pendidikan. Jadi sharing experience yang saya lakukan ya lebih banyak adalah di teman-teman pendidikan ya, dari guru, kemudian kepala, pengawas, itu semuanya garapan saya ya Bapak dan Ibu. Termasuk pola pengembangan yang saya lakukan, Bapak dan Ibu, menghadapi tantangan kebijakan pendidikan di pemerintah saat ini ya tentunya karena kebijakan pendidikan itu adalah yang utama itu adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu dan saat ini adalah di Kemdikdasmen, maka saya berupaya mencari bagaimana caranya ya, bagaimana celahnya supaya walaupun saya orang Kementerian Agama, itu saya bisa memberikan kontribusi ya ke kementerian yang lainnya dan tentunya harapannya nanti apa yang memang saya dapatkan ketika di kementerian lain itu bisa memberikan imbas positif kepada Kementerian Agama. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita masuk pada kegiatan sinkronus yang pertama, nih Bapak dan Ibu. Jadi nanti pada kegiatan agenda ketiga ini, Bapak dan Ibu akan ada 3 kali sinkronus. Sinkronus yang pertama adalah hari ini, sinkronus yang kedua itu besok hari Rebo, dan sinkronus hari ketiga itu hari Kamis. Maka Bapak dan Ibu harapannya karena waktunya ini juga apa ya istilahnya langsung sehari. Padahal nanti untuk kegiatan sinkronus 2 ini biasanya adalah mereview kegiatan sinkronus yang pertama. Mungkin nanti Bapak dan Ibu selepas kegiatan ini nanti saya akan masuk ke kelompok 3 4. Nanti Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan ruang Zoom ini nanti misalnya mau untuk diskusi kelompok dan seterusnya. Karena nanti besok ya Bapak dan Ibu, besok itu rencana saya tadi sudah WA Mbak Irma gitu ya. Mungkin nanti rencana agak mundur Bapak dan Ibu, kebetulan saya itu besok itu mau periksa dulu ke dokter gigi nih karena ini saya sebenarnya giginya agak sakit. Cuman sudah tak minum obat 3 hari kayaknya kalau saya lanjutkan minum obat terus eman-eman lambungnya. Jadi mungkin besok eh, saya tadi sudah daftar kira-kira nomor 2 ya moga-moga nanti jam setengah 11 sudah selesai. Besok Bapak dan Ibu pagi mungkin bisa menyelesaikan untuk penugasan atau diskusi dulu. Nanti kita jam setengah 11 bertemu ke sinkronus yang kedua. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk kegiatan kita ya tentunya tadi saya sudah mengenalkan diri kepada Bapak dan Ibu. Nanti saya minta Bapak dan Ibu semua ya bisa memperkenalkan diri Bapak dan Ibu, nama, kemudian jabatan, staf instansi atau unit kerja Bapak dan Ibu. Kemudian juga nanti Bapak dan Ibu sekaligus setelah Bapak dan Ibu perkenalan, nanti Bapak dan Ibu tuliskan harapan dan target ya, harapan dan target pada agenda ketiga ini tentunya target yang ingin Bapak dan Ibu dapatkan ya, baik proses ataupun substansinya dari kegiatan agenda ketiga ini seperti apa.
Karena sebenarnya Bapak dan Ibu untuk kegiatan agenda ketiga ini bukan hal yang pertama, nggih. Karena Bapak dan Ibu kemarin pada saat melaksanakan kegiatan sebelum blended ini ya, Bapak dan Ibu melakukan kegiatan melalui MOOC, tentunya Bapak dan Ibu sudah memahami tentang agenda 3. Maka harapannya nanti, nggih, Bapak dan Ibu untuk target, nggih, target baik proses maupun substansinya ini seperti apa, nanti monggo Bapak dan Ibu bisa dituliskan, nggih, dituliskan di chat room, nggih. Jadi nanti Bapak dan Ibu, nggih, pada agenda ketiga ini ya, nanti akan kami jelaskan secara detail dulu untuk hari ini kegiatan full pada agenda ketiga itu seperti apa, kemudian target-target yang harus panjenengan penuhi pada kegiatan asinkronus 1 dan asinkronus kedua itu seperti apa. Baik Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu bisa menuliskan di chat room, nggih, nama, instansi, jabatan Bapak dan Ibu masing-masing, kemudian harapan Bapak dan Ibu pada sesi pembelajaran agenda ketiga ini. Monggo silakan Bapak dan Ibu. Monggo silakan bisa dituliskan di chat room. Oke, dilengkapi sekalian, ya. Nama, kemudian jabatan, instansi, dan harapan Bapak dan Ibu pada pembelajaran agenda ketiga ini.
Bu Ayu, terima kasih. Peran ASN dalam mendukung smart governance. Oke. Oke, ada penghulu, ada guru. Monggo yang lain. Baik, Pak Irfan. Oke, memperdalam terkait tentang smart ASN, kemudian nanti peran Bapak dan Ibu dalam mendukung yang namanya smart governance. Oke, baik Bapak dan Ibu, jadi memang betul nggih, pada kegiatan kita hari ini ya, pada agenda ketiga ini nanti Bapak dan Ibu akan memberikan gitu ya, akan memberikan kontribusi, nggih, akan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya smart governance, nggih, Bapak dan Ibu. Tentunya nanti akan kita awali ya, akan kita awali smart ASN dan manajemen ASN ini sebagai sebuah yang namanya sumber isu. Nanti Bapak dan Ibu pada kegiatan agenda yang keempat, nggih, Bapak dan Ibu ini ya. Jadi saya akan mengkaitkan dulu ya bahwa tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa agenda pembelajaran kita, nggih, struktur kurikulum untuk pelatihan dasar CPNS ini, nggih, Bapak dan Ibu ada 4 agenda. Agenda yang pertama adalah tentang sikap perilaku bela negara. Apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajari dengan Pak Maliki kemarin, Bapak dan Ibu? Pada sikap perilaku bela negara. Pak, apa saja yang masih Bapak panjenengan ingat? Nah, catatannya dibuka neh. Jawab Ibu. Nilai bela negara, Bu. Dan negara itu seperti ada Nilai-nilai cinta bela negara. tanah air, Mm-mm. sadar berbangsa Sadar dan berbangsa. bernegara, cinta Ya, kepada Pancasila sebagai ideologi sebagai ideologi, rela berkorban, ya. kemudian mempunyai napa niku jenenge awal bela negara, sikap awal bela negara. Oke, selain itu apa lagi yang dipelajari? Pembuatan isu-isu aktual kontemporer Oke, itu. Bu Husnunisa, oke, pembuatan isu-isu kontemporer. Nah, kemarin ketika dengan Pak Maliki, isu-isu kontemporer itu isu-isu yang ada di lingkup instansi Bapak dan Ibu atau yang lingkupnya bagaimana? Di lingkungan Di masing-masing. Di lingkungan lingkungan masing-masing. kita, Bu. Oke, di lingkungan masing-masing. Artinya, Bapak dan Ibu, nggih, nanti Bapak dan Ibu pada kegiatan agenda 3 ini, harapan kami apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman fasilitator pada agenda 1 dan agenda kedua ini tidak mentah lagi.
Jadi nanti Bapak dan Ibu nggih untuk melakukan identifikasi isu ini nggih Bapak dan Ibu nanti bisa melanjutkan dari identifikasi isu yang dilakukan pada kegiatan agenda pertama. Termasuk apa? Selain mengidentifikasi isu kemarin juga dilatih dengan apa? Melakukan penapisan isu nggih. Oke. Ya Bu, APKL itu. Ya, oke. Ada penapisan isu dengan APKL, dengan USG, dan memperdalam isu dengan yang namanya diagram Fishbone. fishbone. Oke, jadi nanti Bapak dan Ibu ya agenda ke-1 ini tentunya nanti pada agenda keempat atau habituasi ini Bapak dan Ibu akan mengkontribusi itu ketika Bapak dan Ibu melakukan identifikasi dan penapisan isu. Oke, ketika mengidentifikasi dan melakukan penapisan isu ini adalah hasil dari mata pelatihan pada agenda yang pertama. Kemudian agenda yang kedua adalah terkait tentang nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS ada berapa Bapak dan Ibu? 7. 7. 7. Apa saja? Berorientasi pelayanan. Pelayanan, Oke. Akuntabel. Oke. kompeten, Kompeten. Harmonis, Loyal, aktif, kolaboratif. Nanti Kolaboratif. Bapak dan Ibu nggih pada kegiatan agenda keempat juga nggih Bapak dan Ibu pada nilai-nilai dasar PNS ini panjenengan tidak hanya sekedar hafal. Hafal bahwa nilai berakhlak itu ada berorientasi pelayanan, ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, ada adaptif, ada kolaboratif, tetapi nanti Bapak dan Ibu sesuai harapan jenengan tadi. Ketika panjenengan nanti bagaimana panjenengan ini nanti bisa menjadi seorang ASN yang memberikan kontribusi untuk mendukung terwujudnya smart governance. Maka Bapak dan Ibu ini sebagai seorang ASN akan memberikan kontribusi terhadap isu-isu yang sudah Bapak dan Ibu perdalam melalui agenda 1 dengan melaksanakan kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut tentunya Bapak dan Ibu tidak cukup Bapak dan Ibu yang penting tugasnya rampung beres. Tetapi Bapak dan Ibu perlu karena ini sesuai peraturan perundang-undangan ya, maka Bapak dan Ibu perlu segala aktivitas, segala kegiatan yang panjenengan lakukan ini harus mencerminkan yang namanya nilai ASN berakhlak. Maka yang namanya nilai-nilai dasar PNS ini Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar dengan hafal, tetapi nanti betul-betul diimplementasikan dalam kegiatan yang nanti jenengan rancang. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Maka nanti Bapak dan Ibu nggih, isu-isu yang dapat Bapak dan Ibu selesaikan adalah tentunya isu-isu yang terkait dengan smart ASN dan manajemen ASN. Nah, dan Bapak dan Ibu nggih untuk isu-isu ini yang menunjukkan bahwa jenengan punya peran, maka nanti panjenengan itu ketika mencari isu atau mengidentifikasi isu, dipastikan bahwa isu tersebut panjenengan akan dapat memberikan solusi. Karena nanti jenengan itu akan melaksanakan solusi tersebut dalam sebuah gagasan kreatif. Tentunya jenengan itu tidak hanya memberikan gagasan kreatif, ini tentunya nanti Bapak dan Ibu memiliki pemahaman utuh tentang kedudukan, peran PNS, hak dan kewajiban, tentang kode etik ASN, tentang konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sedangkan di Smart ASN ya Bapak dan Ibu ini adalah untuk pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah. Khususnya apa? Khususnya program literasi
digital. Ya, karena di dalam Astaprotas, di dalam program kementerian ini juga untuk literasi digital ini masih menjadi hal yang memang harus kita upayakan. Maka Bapak dan Ibu, ya harapannya nanti Bapak dan Ibu ini menjadi PNS profesional yang berkarakter, berlandaskan pada core value ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini adalah skenario pembelajaran untuk agenda ketiga. Ini saya sampaikan di awal Bapak dan Ibu supaya Bapak dan Ibu nanti bisa mempersiapkan diri, nggih, paling tidak karena kegiatan kita ini nanti maraton di 3 hari ini, nggih, Bapak dan Ibu. Kalau yang angkatan-angkatan kemarin itu sinkronus satunya hari Jumat, jadi nanti masih ada hari Sabtu dan Minggu. Tetapi karena ini kita itu kegiatannya maraton, ya maraton itu artinya dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, kemudian lanjut Kamis, ya Bapak dan Ibu mungkin saya sampaikan dulu secara garis besar ya, utamanya pada kegiatan asinkronusnya. Jadi hari ini nanti kita akan melaksanakan ya untuk kegiatan sinkronus pertama, kemudian nanti karena sesuai di jadwal itu kegiatan asinkronus yang pertama itu JP-nya cukup panjang, Bapak dan Ibu adalah 10 jam pelajaran, maka nanti Bapak dan Ibu ini yang perlu segera diselesaikan justru untuk yang tugas kelompok 1. Tugas kelompok 1 ini nanti apa yang saya sampaikan di awal tadi terkait Bapak dan Ibu sudah melakukan yang namanya identifikasi isu nggih, dengan Pak Maliki. Nanti Bapak dan Ibu perdalam lagi identifikasi isu itu dalam LK3 yaitu analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN. Karena nanti Bapak dan Ibu ini banyak kami temukan juga tadi ketika melaksanakan yang namanya seminar rancangan aktualisasi, mengidentifikasi isunya itu bukan berdasarkan data dan fakta. Maka latihan ini ya, untuk LK ketiga ini nanti Bapak dan Ibu akan kami minta melakukan identifikasi isu untuk kelompok 1 nanti khusus untuk isu yang terkait manajemen ASN, dan kelompok 2 nanti isu-isu yang terkait dengan smart ASN. Apakah cukup hanya mengidentifikasi isu? Bu Ratna tidak, tetapi nanti Bapak dan Ibu kami minta untuk menunjukkan data dan fakta terkait isu tersebut, kemudian sumber isu itu berasal dari mana, dan nanti dampaknya jika isu tersebut tidak dilaksanakan. Jadi prinsipnya nanti Bapak dan Ibu, nggih, pada saat Bapak dan Ibu menyusun yang namanya rancangan aktualisasi, nggih, pada bab 2, atau biasanya di latar belakang itu juga dimunculkan, nggih, bahwa ketika Bapak dan Ibu membuat sebuah pernyataan belum maksimalnya, masih minimnya, belum tersedianya, dan seterusnya, itu harus didukung dengan apa Bapak dan Ibu? Data dan fakta. Kemudian besok, nggih, hari kedua, besok berarti kita jam 10:30, nggih, Bapak dan Ibu, besok kita akan melakukan atau mengulas tugas kelompok 1 atau LK ketiga. Untuk tugas individu 1 dan individu kedua, monggo dilaksanakan Bapak dan Ibu secara mandiri, nggih. Untuk yang pertama itu adalah menyusun learning journal khusus untuk kegiatan sinkronus 1 dan asinkronus 1. Kemudian karena 10 JP saya tambahkan untuk nyusun yang namanya membuat konten tentang video aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart government. Kemudian Bapak dan Ibu untuk hari keduanya ya, hari kedua besok kita akan sinkronus, tentunya nanti akan membahas terkait pendalaman isu terkait manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian nanti untuk kegiatan asinkronusnya tidak ada tugas kelompok, tapi saya akan fokus ke tugas individu 4 di sini, yaitu akan melakukan analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN di unit kerjanya. Namun nanti dilengkapi dengan gagasan kreatif bagaimana cara pemecahan isunya. Kemudian untuk sinkronus yang ketiga ini berarti kita besok hari Kamis, nih Bapak dan Ibu, besok hari Kamis kita akan memaparkan tugas individu. Nanti hari Kamis ini kita akan bersama-sama dengan teman di kelompok 3 dan kelompok 4.
Monggo untuk skenario pembelajaran ini ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu atau tidak? Silahkan. Silahkan kalau Bu, ada. tanya Bu, J. untuk yang tugas kelompok itu satu kelompok dibagi dua dua grup lagi atau bagaimana Bu? Sistem pengerjaannya. Nggak usah Pak. Nanti anu aja langsung satu kelompok. Misalnya ini kan kelompok 1 dan 2 nggih. Gitu. Ya nanti pokoknya yang kelompok 1 nanti kan jenengan ini kan masing-masing individu kan kemarin kan sudah melakukan identifikasi isu kan. Ya paling tidak nanti misalnya kelompok 1 ini mendeskripsikan dan menganalisis isu itu sing manajemen ASN aja. Nggak usah dibagi kelompok kecil lagi karena besok kita juga akan melaksanakan pemaparannya kan juga kita bagi 2 aja besok. Nggak usah kelompok kecil, nggih. Jadi khusus kelompok 1 itu yang manajemen ASN, yang kelompok 2 itu yang terkait dengan smart ASN. Karena sebenarnya sumber isu yang nantinya bisa kita selesaikan atau bisa kita lanjutkan adalah sumber-sumber isu yang berasal dari smart ASN atau dari manajemen ASN. Oke, gitu nggih Pak. Gitu Bu. Oke. Deadline kapan Bu? Deadline-nya ya besok lah sebelum jam 10:30 Pak. Ya kan karena besok mau kita paparkan. Karena kan besok besok itu kan acaranya kita itu kan mau pemaparan. Jadi ya jam besok nggak apa-apa lah. Besok jam 10 nggih. Besok jam 10 harus sudah terupload di BLC sehingga besok ketika saya cek untuk di BLC-nya sudah oke. Kalau untuk yang tugas kelompok 1 deadline-nya besok jam 10 ya. Untuk learning journal nggih monggo tapi ya upayakan jangan lama-lama lah. Ya, nanti soalnya besok juga akan ada tugas lagi. Sedikit aja 3 menit lah cukup, tidak usah terlalu panjang. Oke, gitu ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, mohon maaf Ibu, izin Oke, bertanya. Untuk yang Word yang LK yang di BLC itu kan untuk penguploadan tugas individu itu kan ada di media sosial nggih. Ada di IG, kemudian TikTok, kemudian YouTube. Nah, itu atau diupload aja, ketiga-tiganya tidak media apa-apa. sosial Salah itu satu aja, atau salah satu saja Ibu? salah satu mawon. Oh, onje. Terima Oke. kasih Ibu. Oke. Oke ya, jadi nanti Bapak dan Ibu sebenarnya ya untuk tugas individu keempat LK5 ini Bapak dan Ibu ini yang jadi kunci panjenengan ya sebelum nanti jenengan masuk pada agenda keempat atau habituasi. Karena nanti pada agenda 4 habituasi ya pada hari ke-13, 14, 15 itu tugasnya itu ya sebenarnya pecahan dari LK5 ini. Maka saya sarankan Bapak dan Ibu ya untuk LK5, LK3 ini Bapak dan Ibu betul-betul buat semaksimal mungkin karena ini nanti yang akan jadi bekal Bapak dan Ibu untuk nyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Oke, saya lanjutkan. Ibu, mohon maaf, Ibu, Oke, izin bertanya. oke. Eh, untuk berarti izin konfirmasi ulang ya Bu. Berarti untuk tugas videonya itu kan yang learning journal sama yang video konten aku instansiku dan rencana kontribusi. Kalau yang video aku instansiku dan rencana kontribusi itu kalau di PLC itu kan deadline-nya besok malam ya Bu. Berarti itu besok malam nggih Bu, Oke, bukan boleh sebelum nggak ketemu apa-apa. ini. Oke, Terima kasih. nggak apa-apa Bu, Oke, karena kalau yang learning journal ini kan tidak akan kita review Bu. Malah yang justru yang akan kita review itu kan yang hari kedua itu besok yang tugas kelompok 1 atau LK3. Kemudian nanti yang kita review di hari Kamis itu adalah yang di LK5. Ngoten Bu. Oke, itu ya. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, oke, tentunya Bapak dan Ibu kemarin pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan di MOOC, nggih, Bapak dan Ibu karena sebelumnya sudah mengikuti kegiatan MOOC, tentunya Bapak dan Ibu sudah memiliki pengalaman belajar terkait pelaksanaan pembelajaran secara mandiri terkait MOOC. Monggo silahkan Bapak dan Ibu karena ini sesuai dengan yang ada di dalam panduan dari Pusbangkom, kami diminta gitu ya menanyakan kepada Bapak dan Ibu tentang
pengalaman belajar Bapak dan Ibu dengan MOOC. Jadi nanti ada dua pertanyaan Bapak dan Ibu sesuai yang ada di slide ini Bapak dan Ibu. Jadi pengalaman Bapak dan Ibu saat mempelajari agenda ketiga itu seperti apa? Kemudian kesulitan atau ada hal-hal yang justru memudahkan proses pembelajaran Bapak dan Ibu. Monggo silahkan Bapak dan Ibu bisa tuliskan pada Padlet yang sudah saya berikan ke chatroom. Nanti Bapak dan Ibu tidak usah menambah plus ya, tetapi Bapak dan Ibu nanti silahkan add komen saja dari dua hal yang sudah saya tuliskan di Padlet ini. Jangan lupa nanti Bapak dan Ibu ketika mengirim, kalau lagi pertama ini biasanya nanti eh, sebelum ngirim itu ada nama anonim ya, nanti Bapak dan Ibu ganti dengan nama Bapak dan Ibu. Oke, nanti bisa add komen di sini, tuliskan ini pertanyaan yang pertama, yang kedua adalah pertanyaan yang kedua. Jadi ada dua pertanyaan. Monggo silahkan. Buat apa? Kapan? Kapan toh? Minggu ujian. Bisa.
Nah, ya. Kelebihan ketika Bapak dan Ibu menggunakan MOOC, nggih, tentunya Bapak dan Ibu lebih fleksibel nggih waktunya. Bapak dan Ibu bisa melakukan kapanpun, dimanapun, hanya memang butuh yang namanya komitmen. Jadi karena gimana Bu mau MOOC lah, wong tugasnya di kantor juga masih banyak dan seterusnya. Di rumah juga nggak sempat dan seterusnya. Maka memang butuh komitmen untuk menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada di dalam MUC. Ya, mungkin kelemahan berikutnya adalah ketika ada sesuatu yang ingin dikonfirmasi, sesuatu yang ingin ditanyakan, karena tidak ada dua arah, nggih, tetapi Bapak dan Ibu hanya mempelajari dari video, dari modul, dan seterusnya. Mungkin ada beberapa yang sekiranya ingin Bapak dan Ibu konfirmasi itu tidak bisa dikonfirmasi. Maka Bapak dan Ibu sebenarnya pada kegiatan kita pada hari ini, ya Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu ini sudah memiliki bekal pada saat kegiatan MOOC, saya tidak akan menyampaikan secara detail materi dan seterusnya tidak. Karena materi itu sejatinya sudah ada semuanya di dalam modul yang Bapak dan Ibu. Tentunya waktu singkat yang nanti akan kita lakukan ini nggih, pada kegiatan agenda ketiga ini, nanti Bapak dan Ibu, bahwa amanat pembelajaran kita di sini adalah penekanannya pada ini Bapak dan Ibu, kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Jadi ini yang saya highlight ya Bapak dan Ibu, bahwa amanat pembelajaran ini pada agenda ketiga ini tidak memberikan pemahaman atau pengetahuan saja Bapak dan Ibu, tetapi nanti ini lebih pada memberikan kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik pengelolaan ASN. Tentunya paling tidak Bapak dan Ibu ini nanti mampu mengaplikasi dan mampu melakukan kegiatan analisis terhadap pengelolaan ASN. Baik, kemudian agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk menjalankan fungsi ASN. Fungsi ASN itu apa Bapak dan Ibu? Fungsi ASN itu tiga nggih Bapak dan Ibu, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, nggih, kemudian pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa. Ini harus Bapak dan Ibu ingat tentang fungsi Bapak dan Ibu sebagai seorang ASN. Jadi ketika Bapak dan Ibu ini menjadi seorang ASN, ya tidak cukup Bapak dan Ibu itu adalah memberikan pelayanan publik, tapi Bapak dan Ibu ini juga menjadi orang gitu ya, yang melaksanakan pelaksana kebijakan publik. Artinya Bapak dan Ibu ya di dalam agenda ketiga ini, ya, Bapak dan Ibu nanti juga harus menjadi insan yang taat gitu ya, yang taat pada apa istilahnya ya, pada aturan regulasi yang dari eh, pimpinan kita ya, itu harus kita laksanakan karena Bapak dan Ibu semua ini adalah sebagai eh, pelaksana untuk kebijakan publik juga. Selain memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, kepada siswa kita dan seterusnya. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kita sangat prihatin ya dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini, dengan kemarin bermuncul lagi demo dan seterusnya, itu kan sebenarnya salah satu yang justru akan memperpecah belah ya, memecah belah bangsa kita ini. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu ya, keterkaitan dengan agenda 3. Jadi dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai sesuai dengan kedudukan dan peran PNS ya, PNS memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Maka Bapak dan Ibu junjung tinggi nggih, sikap perilaku bela negara tersebut, dan tadi sudah saya infokan bahwa yang tersiratnya itu adalah ketika Bapak dan Ibu melakukan identifikasi isu, itu juga masuk di dalam agenda ke-1. Kemudian agenda ketiga ini juga merupakan pintu masuk ke agenda habituasi atau agenda 4, di mana agenda 2 dan agenda 4 ini ketika kita kaitkan ya, bahwa kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan, nanti Bapak dan Ibu akan mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Harapannya nanti dari aktualisasi berakhlak yang Bapak dan Ibu lakukan hari demi hari, bulan demi minggu demi minggu, bulan demi bulan, kemudian tahun ke tahun itu akan menjadi pembiasaan Bapak dan Ibu yang itu nanti akan menjadikan pembiasaan itu menjadi sebuah karakter. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk modul manajemen ASN, nggih, Bapak dan Ibu kan cukup panjang sekali, nggih. Ada asas, ada prinsip, ada nilai dasar, ada kode etik, ada fungsi jabatan dan seterusnya. Bapak dan Ibu tentunya nanti saya tidak akan membahas satu persatu asas dari ASN itu apa tidak. Tetapi nanti Bapak dan Ibu, nggih, monggo semuanya ini sebenarnya sudah ada tertuang di dalam Undang-Undang nomor berapa Bapak dan Ibu tentang Undang-Undang ASN? Nomor pinten? Ada yang tahu nggak? Undang-Undang ASN itu nomor berapa? Nomor 20 20 tahun tahun Oke. 2023. Nomor 20 tahun 2023, nggih, yang di situ di dalamnya ada 14 bab, 77 pasal. Tentunya waktunya terbatas, saya nggak akan membacakan semua karena itu konsepnya adalah konsep secara teoritis. Monggo nanti Bapak dan Ibu bisa memperdalam terkait ketentuan umum dan seterusnya ini nanti di dalam Undang-Undang ASN. Kemudian yang kedua terkait pengelolaan ASN Bapak dan Ibu, nggih, Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu yang di sini ini adalah semua orang terpilih. Karena kemarin ketika Bapak dan Ibu mendaftar gitu ya sudah mengalahkan berapa puluh ribu orang ya untuk memperebutkan kursi di CPNS Kementerian Agama. Ya, maka Bapak dan Ibu nanti, nggih, Bapak dan Ibu terkait pangkat jabatan, pengembangan karir itu seperti apa, terkait penggajian, penilaian kinerja menggunakan e-kinerja, pemberian penghargaan yang seperti mungkin saya cerita tadi ya, saya tanya dengan saya ini tahun ke-21, jadi saya ini sudah menerima penghargaan dari Presiden 2 kali Bapak dan Ibu. Kemarin waktu di 10 tahun, Satya Lencana 10 tahun, kebetulan yang memberikan SK-nya itu adalah Pak Jokowi, dan kemarin di 20 tahun itu kemarin yang tanda tangan Pak Prabowo, kebetulan memang pas ganti Presiden. Jadi ini memang merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada kita semuanya termasuk perlindungan, nggih, Bapak dan Ibu ini gajinya sudah dipotong untuk BPJS dan seterusnya ini sebagai sebuah bentuk perlindungan. Kemudian sistem merit, nggih, sistem merit ini juga dilaksanakan. Kemudian Bapak dan Ibu yang berikutnya terkait overview modul Smart ASN Bapak dan Ibu. Jadi yang Bapak dan Ibu nanti ya Bapak dan Ibu ketika menyusun penugasan pada kelompok 1 khususnya, berarti yang kelompok 1 nanti sumber-sumber isunya itu ya berasal dari poin-poin yang ada di dalam manajemen ASN. Contoh, di madrasah masih terjadi tumpang tindih pekerjaan. Nah, misal, atau ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan mata pelajarannya. Ini kan sebenarnya pada ini ya. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu terkait modul Smart ASN. Di Smart ASN ini ya Bapak dan Ibu pembahasannya ada literasi digital, ada pilar literasi digital dan implementasi literasi digital dan implikasinya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengangkat kasus-kasus terkait misalnya tentang kemampuan atau tentang pilar literasi digital khususnya pada cakap bermedia digital. Misalnya kemampuan kemampuan penyuluh gitu ya, kemampuan penyuluh dalam mengoperasikan sistem apa belum maksimal. Misalnya seperti itu. Ini kan juga merupakan sebuah contoh dari sumber isu yang berasal dari Smart ASN. Kemudian Bapak dan Ibu, ya ini yang saya sampaikan tadi kenapa pada agenda 3 ini menjadi pintu masuk pada
yang namanya agenda 4 atau habituasi. Jadi proses dari identifikasi isu Bapak dan Ibu sampai pada gagasan kreatif ini akan kita lakukan atau kita latih dalam kegiatan di agenda ketiga ini. Pada LK3 yang tugas kelompok itu Bapak dan Ibu fokus pada identifikasi isu dan mendeskripsikan isu. Maka ketika dengan Pak Maliki, nggih, Bapak dan Ibu dengan Pak Maliki, Bapak dan Ibu sudah diminta melakukan identifikasi isu, nggih. Namun Bapak dan Ibu saya yakin ketika diidentifikasi isu itu belum diidentifikasi sumber isu itu berasal dari Smart ASN atau manajemen ASN. Maka nanti Bapak dan Ibu pada kelompok 1 dengan 10 peserta monggo bisa memberikan masing-masing minimal satu sumber isu yang berasal dari manajemen ASN. Nah, sedangkan untuk kelompok 2 nanti masing-masing bisa memberikan satu sumber isu yang berasal dari Smart ASN. Dari identifikasi isu tersebut, Bapak dan Ibu nanti tentunya akan kami minta untuk mendeskripsikan. Deskripsi isu itu isinya 3. Yang pertama, bahwa Bapak dan Ibu itu kok tahu kurang maksimalnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Maka jenengan tampilkan data fakta. Berdasarkan hasil supervisi yang dilaksanakan oleh kepala madrasah, ya, 70% guru di MTS mengajar tidak menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, artinya Bapak dan Ibu itu memunculkan kata belum tersedianya, belum maksimalnya, masih minimnya, dan seterusnya, bukan berdasarkan asumsi, namun berdasarkan data atau fakta. Data atau fakta itu bisa berupa data atau fakta yang secara kualitatif atau kuantitatif yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan dari hasil wawancara, dari hasil observasi, dari menganalisis dokumen rapot pendidikan, dari melihat hasil kepuasan layanan masyarakat dan seterusnya itu bisa menjadi data atau fakta. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga nanti mengidentifikasikan kenapa ini masuk pada Smart ASN dan kenapa ini masuk pada sumber isu yang dari manajemen ASN. Selanjutnya nanti Bapak dan Ibu adalah menuliskan dampak. Jadi identifikasi isu dan deskripsi isu ini Bapak dan Ibu akan kita lakukan prosesnya adalah secara kelompok. Nah, baru nanti identifikasi isu ini sampai yang terakhir ini nanti akan saya jelaskan besok pada kegiatan sinkronus yang kedua. Karena ini sampai sini ini akan menjadi tahapan pada saat jenengan menyusun yang namanya rancangan aktualisasi dan besok akan kita inisiasi dengan menyusun yang namanya LK ke-5. Tentunya Bapak dan Ibu sumber isu itu bisa sumber isu berasal dari tusi jabatan, dari tusi unit kerja ataupun dari tusi organisasi. Oke, Bapak dan Ibu, sebentar saya akan when you're busy or you have a great idea, you just want to get things down on paper. Grammarly is always catching things that you need. My name is Claudia. I'm a marketing manager and adjunct professor. Bapak dan Ibu ini ada sedikit brainstorming sebentar saya.
iki api-apian. Jadi Oke, pada dulu ya. Jadi tadi ada ya video pendek itu Bapak dan Ibu. Oke, silahkan Bapak dan Ibu ya kembali menuliskan ke chat room bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang situasi ini dan apakah ini mencerminkan ASN profesional. Nah, kira-kira apa? Silahkan bisa dituliskan di chat room Bapak dan Ibu. Monggo Bapak dan Ibu bisa menuliskan dari video yang tadi saya tayangkan, nggih. Menurut Bapak dan Ibu seperti apa dan apakah ini menunjukkan seorang ASN yang profesional atau tidak? Monggo silahkan. Oke.
Oke, baik Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua sepakat nggih bahwa yang contoh sikap tadi adalah sikap yang tentunya tidak mencerminkan ASN profesional. Ya, kira-kira permasalahannya apa sih Bapak dan Ibu? Apa Bapak dan Ibu permasalahannya? Oke, ini akan masalahnya pemahaman tentang 4 pilar literasi digital kurang ya. Berarti terkait apa Bapak dan Ibu ini adalah terkait dengan e etika. Etika. Digital. Oke, tentang etika, nggih, kita boleh menggunakan HP kita, kita boleh menggunakan eh, gawe kita ya, tetapi tentunya kita juga harus melihat. Ini penting Bapak dan Ibu ya. Jadi kasus-kasus seperti ini nanti Bapak dan Ibu pasti akan menemui ketika Bapak dan Ibu di instansi Bapak dan Ibu masing-masing atau pada saat Bapak dan Ibu bermasyarakat Bapak dan Ibu. Ini mungkin saya ada contoh sepele Bapak dan Ibu, ada seorang ASN kebetulan bertetangga, tetangga saya, nggih. Ada himbauan dari kelurahan untuk memasang bendera Bapak dan Ibu. Tetapi apa yang dilakukan beliau? Beliau nggak memasang. Maka yang protes tidak saya, yang protes itu justru suami saya. Kebetulan suami saya kan tidak orang negeri, nggih. Beliau dosen di universitas swasta, beliau begini. Loh, lah PNS dibayar negara kan masang gendera wae ra gelem itu kan berarti ini kan tidak menunjukkan apa Bapak dan Ibu tidak menunjukkan nilai cinta bela Cinta negara. tanah air. Ya. Mau kon masang gendera wae kok ya ora gelem. Nah, misalnya seperti itu sama halnya ketika upacara tadi nggih upacara itu kan memang sebagai salah satu wujud ya cinta kita kepada tanah air dan kita mengikuti aturan dari kepegawaian dan seterusnya ya tentunya kita mengikuti apa yang menjadi fungsi dari kita. Karena tadi saya menyampaikan bahwa fungsi dari ASN ya tidak hanya sebagai pelaksana pelayan publik, tetapi kita juga sebagai pelaksana kebijakan publik. Maka Bapak dan Ibu, saya pesan hati-hati, nggih, era sekarang ini PNS termasuk ya masih disorot oleh orang lain, gitu. Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu nggak usah FOMO, tidak usah apapun gitu ya, menunjukkan apa ya ya yang kita punya dan seterusnya mungkin tidak perlu nih karena memang saat ini sedang menjadi sorotan gitu ya sedang menjadi sorotan apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu di jam-jam kerja kok tidak eh, di kantor di rumah kok santai dan seterusnya ini juga jangan sampai terjadi gitu ya karena ini nanti yang akan stigma-stigma masyarakat negatif tentang PNS enak ya udah di PNS orang kerja digaji dan seterusnya itu bisa kita minimalisir termasuk saya pribadi ini termasuk ya kalau dikatakan begitu saya nggak setuju karena jam kerja itu bahkan melebihi dari jam kerja yang seharusnya hanya eh, 7 apa 22,5 nggih dalam 1 minggu tetapi nyatanya ya kita pasti melebihi jam tersebut. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan, Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu ya, ini penjelasan untuk kegiatan Bapak dan Ibu pada kegiatan asinkronus yang pertama. Oke, monggo silakan Bapak dan Ibu, ini tugas untuk learning journal yang pertama, nih Bapak dan Ibu, dan untuk tugas video aku instansiku dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance. Ini kalau di sini, ini saya tadi ada yang menanyakan, nggih, di upload di medsos itu atau nggih Bapak dan Ibu monggo nanti Bapak dan Ibu bisa ke YouTube, Instagram, TikTok atau bahkan mungkin di kalau masih ada yang pengguna Facebook di Facebook juga monggo silahkan ya. Nanti mention Pusbangkom MKMB, BDK Semarang jangan lupa saya biar nanti saya lebih mudah memberikan feedback instansi Bapak dan Ibu masing-masing dan beri tagar BDK Semarang 2025, Pusbangkom MKMB 2025, Latsar CPNS 2025, ASN berakhlak dan Kemenak RI Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu ini walaupun di sini tulisannya adalah terakhir H1 ya. H1 tuh harusnya ya hari ini gitu ya nggak apa-apa lah ini besok Bapak dan Ibu sampai besok malam nggak apa-apa khusus untuk yang penyusunan videonya. Kemudian
untuk penjelasan tugas asinkronus yang pertama terkait tentang yang tadi saya sampaikan LK ketiga, nggih, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu, karena ini jumlahnya adalah 10, nggih, nanti biar semuanya memberikan kontribusi, nanti Bapak dan Ibu masing-masing bisa memberikan satu isu terkait Smart ASN atau manajemen ASN. Nggih ya, jadi pembahasannya tentunya di manajemen ASN itu nanti Bapak dan Ibu bisa melihat dari kedudukan dan peran, hak kewajibannya seperti apa, kode etik, sistem merit. Kemudian untuk Smart ASN, Bapak dan Ibu nanti bisa melihat permasalahan terkait 4 pilar literasi digitalnya seperti apa. Kemudian nanti Bapak dan Ibu dari satu isu yang dipunya, nanti Bapak dan Ibu deskripsikan isu tersebut dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Ya, kemudian uraikan dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Nanti dibuat dalam bentuk PowerPoint atau Canva, dipaparkan besok jam 10:30. Gitu, Bapak dan Ibu ada pertanyaan untuk penugasan utamanya yang pada kegiatan LK ketiga ini ya, ini nanti akan jadi dasar kita nyusun apa review besok siang. Monggo silahkan. Izin bertanya Ibu. Silahkan. Jadi untuk video pribadi, Oke. Ya. video Iya, dua Pak, karena 10 JP Pak. Kami hanya memberikan tugas itu hanya satu ya. Tentunya nggak akan terpenuhi untuk jam asinkronus. Itu adalah yang dengan agenda 3 learning journal ada 2 itu kan jenengan juga melaksanakan ya, cuman yang kemarin-kemarin mungkin tidak bentuk video. Kenapa yang sekarang ini kami minta Bapak dan Ibu banyak video, karena nanti Bapak dan Ibu ini untuk mengawal yang namanya jenengan nyusun laporan aktualisasi. Karena nanti pada laporan aktualisasi itu jenengan nanti akan mendokumenkan seluruh kegiatan yang jenengan lakukan, mengambil video-video pendek, dan nanti bahkan Bapak dan Ibu akan melakukan editing video tersebut untuk penyusunan yang namanya laporan aktualisasi. nggih Bu, Itu ya matur Pak. nuwun nggih. Oke, baik Bapak dan Cuma Ibu. Oke, oke, silahkan. cuma kalau dalam yang lembar di PLC apa ya kalau nggak salah. Mm-mm. Itu ada juga tugas individunya itu pakai diketik apa ya? Itu yang sinkronus berapa Pak? Asin berapa? Enggak usah Pak. Oh Ini nggak usah video aja pakai, berarti ya. pakai ini nggak usah diketik. Nanti yang diketik itu yang LK5 Pak. Ya, Nggih coba jangan berarti. persani nggih. Kalau yang Nggih. individu LK1, LK2, LK3, LK4 itu video, nanti untuk ketikannya di LK5. Karena LK5 ini, LK5 baru akan saya jelaskan besok Pak, karena itu nanti penjelasan untuk tugas asinkronus yang kedua. Nggih Bu, Oke, matur suwun. gitu nggih. Jadi ini kita fokus untuk kegiatan asinkronus yang pertama dulu nggih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu monggo nanti kalau mau memanfaatkan ruang Zoom meeting ini silahkan, karena saya nanti akan berpindah ke room 3 dan room 4 Bapak dan Ibu. Jadi yang utama Bapak dan Ibu silahkan Bapak dan Ibu bisa mendiskusikan dengan teman-teman dulu nggih, khususnya untuk yang LK ketiga, karena LK ketiga besok akan kita review yang ini nanti juga akan menjadi bekal Bapak dan Ibu pada saat panjenengan menyusun rancangan aktualisasi di bab 2, nggih, di bab 2 yang terfokus pada yang namanya identifikasi isu. Jadi nanti Bapak dan Ibu supaya lebih memahami bagaimana cara mengidentifikasi isu yang tepat ya, bahwa itu bukan berdasarkan apa namanya asumsi Bapak dan Ibu semuanya, tetapi betul-betul isu tersebut adalah isu
real yang ada di instansi Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin begitu saja. Nggih, sampai ketemu besok jam setengah 11. Nanti akan di-up Mbak Irma untuk pengumumannya. Nggih, Bapak dan Ibu, karena kebetulan pagi saya itu ada jadwal coaching di angkatan 42 yang minggu depan itu akan seminar ya Bapak dan Ibu, maka saya coaching dulu, nanti habis coaching saya mau ke dokter gigi, baru nanti dengan panjenengan siang dilanjut dengan kelompok 3 dan 4. Oke Bapak dan Ibu, itu saja dari saya, sampai ketemu besok jam setengah 11 Bapak dan Ibu untuk memaparkan hasil LK ketiganya. Nanti sekaligus mungkin bisa ditunjuk besok untuk moderator di masing-masing kelompok siapa, karena besok yang akan memandu diskusi tidak saya, tetapi nanti masing-masing moderator pada kelompok 1 dan kelompok kedua. Baik Bapak dan Ibu, mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada kegiatan sinkronus yang pertama ini dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mau pindah room.